Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Livia, NPM 1931060032, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 3 kelas A, akan mempresentasikan tentang uji dependen dan two-way ANOVA dengan interaksi untuk memenuhi tugas UAS statistika. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang uji T-dependent atau disebut juga dengan Paired Sample Test. Nah, uji T-dependent itu memiliki tujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Nah, arti saling berpasangan di sini yaitu sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua pengukuran yang berbeda, yaitu sebelum dan sesudah. Nah, uji ini banyak digunakan untuk penelitian eksperimen. Nah, contohnya itu, apakah ada perbedaan skor tingkat pengetahuan mahasiswa TP sebelum dan sesudah pelatihan hipnoterapi? Nah, jadi data yang dibutuhkan di sini itu data sebelum dan data sesudah. Kemudian ada syarat uji T-dependent. Yang pertama tuh datanya itu distribusi normal. Yang kedua tuh dua kelompok data saling berhubungan. Yang ketiga, data yang digunakan berbentuk numerik, boleh interval maupun rasio dengan hanya dua kelompok. Nah, hipotesisnya hipotesis 0, mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0. Itu tidak ada perbedaan antara nilai sebelum dan sesudah. Kemudian hipotesis 0, mu1 dikurangi mu2 tidak sama dengan 0. Berarti ada perbedaan antara nilai sebelum dengan sesudah. Nah, uji T-dependent itu memiliki rumus T sama dengan rata-rata deviasi dibagi standar deviasi dari nilai D dibagi akar jumlah anggota dengan DF sama dengan N-1 dan standar deviasi akar dari sigma XD dikurangi XD bar kuadrat dibagi N-1. Nah, contoh soalnya. Penelitian eksperimen ingin mengetahui skor pengetahuan mahasiswa TP pada mata kuliah statistika dengan sebelum dan sesudah kuliah daring. Nah, data sebelum daringnya itu ada 80, 85, 78, 90, dan 95. Dan data sesudah daringnya itu 75, 82, 71, 92, dan 93. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita tentuin hipotesisnya. Nah, hipotesis 0 sama dengan D sama dengan 0, tidak ada perbedaan rata-rata antara skor pengetahuan sebelum dan sesudah kuliah daring. Nah, hipotesis alternatifnya D kurang dari 0. Rata-rata skor pengetahuan sesudah kuliah daring lebih kecil dibandingkan sebelum kuliah daring. Nah, uji ini memakai uji T-dependent dengan tingkat kemaknaan 5% atau 0,05. Nah, kemudian setelah kita sudah menentukan hipotesis, kita mencari nilai D. Nah, cara mencari nilai D itu adalah skor sebelum daring dikurangi skor setelah daring. Sebenarnya tidak ada ketentuan dalam hal ini, tetapi kita mencari nilai negatif yang lebih sedikit. Nah, setelah kita mengurangi skor sebelum dan sesudah, didapatlah bahwa D-nya itu 5, 3, 7, minus 2, dan 2. Nah, kemudian mencari rata-rata D atau D bar. Nah, D bar itu caranya itu D dibagi N. Nah, D-nya itu sigma D dibagi N. Nah, D-nya itu 5 ditambah 3 ditambah 7 ditambah minus 2 ditambah 2 dibagi 5, hasilnya adalah 3. Nah, kemudian mencari standar deviasi. Bisa dilihat di PPT, rumus dari standar deviasi adalah akar dari sigma XD dikurangi XD bar kuadrat dibagi N-1. Nah, kita masukin data yang sudah kita dapatkan tadi dan di akhir kita akan mendapatkan hasil akar 46 dibagi 4 adalah 3,39. Jadi standar deviasinya adalah 3,39. Nah, kemudian mencari nilai T. Data-data yang sudah kita cari tadi tinggal dimasukkan ke rumus
T sama dengan 3 per 3,39 dibagi akar 5, hasilnya adalah 1,98 dengan DF sama dengan 4. Nah, kemudian kita lihat di tabel distribusi T untuk mengetahui nilai p-value untuk T sama dengan 1,98. Nah, diperoleh 0,1 kurang dari p-value kurang dari 0,05. Nah, kemudian dibandingkan dengan alfa 5% atau 0,05, maka p-value-nya itu kurang dari 0,05. Keputusannya itu H0 gagal ditolak, dan kesimpulannya yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah skor pengetahuan sesudah kuliah daring tidak terbukti lebih kecil dibandingkan dengan sebelum kuliah daring. Nah, jadi kesimpulannya adalah program kuliah daring tidak efektif bagi mahasiswa TP. Baiklah, materi yang selanjutnya ada tuwai ANOVA dengan interaksi. Nah, definisi tuwai ANOVA dengan interaksi adalah pengujian beda 3 rata-rata atau lebih dengan 2 faktor yang berpengaruh. Pengaruh interaksi antara 2 faktor itu diperhitungkan. Nah, hipotesis yang digunakan itu apakah ada perbedaan rata-rata antar kategori baris, apakah ada perbedaan rata-rata antar kategori kolom, dan apakah ada interaksi antara kategori baris dan kolom. Nah, langkah-langkah pengujiannya itu, langkah yang pertama menentukan formula hipotesis. Nah, langkah kedua menentukan taraf nyata atau alfa dan F tabel. Yang ketiganya itu menentukan kriteria pengujian. Langkah keempatnya itu membuat analisa varians dalam bentuk tabel ANOVA, dan langkah kelima yaitu membuat kesimpulan. Baiklah, kita langsung saja ke contoh soal agar mudah dipahami. Nah, kemudian di sini ada contoh soal. Berikut ini adalah sekolah lanjutan yang terdiri dari 3 universitas ternama, yaitu UNPAD, UNSRI, dan UGM, terhadap keempat fakultas dari masing-masing universitas. Nah, observasi yang dilakukan oleh Departemen Kementerian Pendidikan menghasilkan data sebagai berikut. Nah, di situ ada di dalam barisnya itu ada perguruan tinggi negerinya, yaitu UNPAD, UNSRI, dan UGM. Nah, sedangkan di dalam kolomnya itu ada fakultas dari keempat universitas tersebut, yaitu FK, FKIP, FT, dan FH. Nah, di dalamnya ada data-data dari FK UNPAD yaitu 60 dan 58, FK UNSRI itu ada 75 dan 71, FK UGM itu ada 57 dan 41. Nah, di FKIP UNPAD itu ada data 59 dan 62, FKIP UNSRI itu ada 61 dan 54, FKIP UGM itu ada 58 dan 61. Nah, di FT UNPAD itu ada 70 dan 63, FT UNSRI itu ada 63 dan 68 dan 73, FT UGM itu ada 53 dan 59, dan di FH UNPAD itu ada 55 dan 61, di FH UNSRI ada 70 dan 69, di FH UGM itu ada 62 dan 53. Nah, pertanyaan di sini, dengan taraf nyata 1%, ujilah hipotesis berikut ini. Nah, yang pertama, adakah perbedaan data rata-rata untuk ketiga universitas? Yang kedua, adakah perbedaan data rata-rata untuk keempat fakultas? Dan yang ketiga, adakah interaksi antara universitas dengan fakultas yang ada di universitas tersebut? Nah, kemudian supaya memudahkan kita dalam proses pengerjaan, kita membuat tabel bantuan yang berisikan data yang tadi, tetapi di sini diberi total, baik total per baris maupun per kolom. Nah, total di dalam kolom UNPAD itu jika ditambahkan hasilnya 488. Nah,
jumlah atau total kolom fakultas di Unsri itu apabila dijumlahkan terdapat hasil 541. Nah, kemudian di total kolom fakultas di UGM itu hasilnya 444. Nah, sedangkan untuk baris itu fakultas kedokteran tuh apabila dijumlahkan hasilnya 362, FKIP apabila dijumlahkan hasilnya 355, fakultas teknik apabila dijumlahkan hasilnya 386, fakultas hukum apabila dijumlahkan hasilnya 370, dan total dari keseluruhannya adalah 1473. Nah, untuk langkah pertama yaitu menentukan hipotesis. Nah, yang pertama itu H0 alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan 0. Di sini alfanya ada 3 karena terdapat 3 baris. Nah, kemudian HI sekurang-kurangnya 1, alfa I tidak sama dengan 0. Nah, yang kedua itu H0 beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan beta 4 sama dengan 0. Ini betanya ada 4 karena kolomnya ada 4. Nah, HI sekurang-kurangnya 1, BJ tidak sama dengan 0. Nah, kemudian yang ketiga itu untuk interaksi. H0 sama dengan AB 1,1 sama dengan AB sama dengan 1,2 sama dengan alfa beta 1,3 sampai alfa beta 34 sama dengan 0. HI sekurang-kurangnya 1. Alfa beta IJ tidak sama dengan 0. Nah, yang kedua itu menentukan taraf nyata atau alfa dan F tabel. Nah, tadi tuh sudah diketahui taraf nyatanya atau alfanya adalah 1% atau 0,01. Nah, yang pertama untuk baris V1 sama dengan 2 dan V2 sama dengan 3 dikali 4 dikali 1 sama dengan 12. Nah, F 0,01 2 banding 12 sama dengan 6,93. H0 diterima apabila F0 kurang dari sama dengan 6,93 dan H0 ditolak apabila F0 lebih dari 6,93. Nah, yang B untuk kolom V1 sama dengan 3, V2-nya itu 3 kali 4 kali 1 sama dengan 12. F0,013 banding 12 sama dengan 5,95. Nah, H0 diterima apabila F0 kurang dari sama dengan 5,95. Dan H0 ditolak apabila F0 lebih besar dari 5,95. Nah, untuk interaksi, V1-nya sama dengan 6 dan V2-nya itu sama dengan 3 kali 4 kali 1 sama dengan 12. Nah, F 0,01 6 banding 12 sama dengan 4,82. Nah, H0 diterima apabila F0 kurang dari sama dengan 4,82 dan H0 ditolak apabila F0 kurang dari 4,82. Nah, kemudian yang ketiga itu mencari F hitung atau perhitungannya. Yang pertama itu kita cari JKT, jumlah kuadrat. Nah, caranya itu yaitu sigma X IJK kuadrat dikurangi T kuadrat dibagi BKN. B itu jumlah baris, K itu jumlah kolom, N itu jumlah pengulangan. Nah, kemudian untuk mencari sigma X IJK, nah kita tuh memasukkan data-data yang ada di dalam baris dan kolom, kemudian dikuadratkan dan dijumlahkan, kemudian dikurangi T kuadrat itu total dari seluruhnya yaitu 1473 dikuadratkan dibagi 3 kali 4 kali 2. Nah, setelah itu kita jumlahkan dan didapat hasil
91.779 dikurangi 90.405,375, yaitu hasil dari perhitungan JKT adalah 1.373,625. Nah, kemudian kita mencari JKB, jumlah kuadrat baris. Rumusnya adalah sigma TI kuadrat dibagi KN dikurangi T kuadrat dibagi BKN. Nah, sigma TI kuadrat itu datanya sudah ada di tabel bantuan yang tadi saya tunjukkan, dan kita tinggal memasukkan data-datanya, yaitu 488 kuadrat ditambah 541 kuadrat ditambah 444 kuadrat dibagi 4 kali 2 dikurangi 1473 pangkat 2 dikali 3 kali 4 kali 2. Nah, setelah kita mengoperasikannya, didapatkanlah hasil 90.995 dikurang 125 dikurangi 90.405,375. Nah, hasil dari JKB adalah 589,75. Nah, kemudian kita mencari JKK. Nah, cara mencari JKK itu rumusnya TJ kuadrat dibagi B kali N dikurangi T kuadrat dibagi B kali K kali N. Nah, data-data yang kita butuhkan itu sudah ada di tabel bantuan, dan di sini sudah saya masukkan data-datanya. Nah, 362 kuadrat ditambah 355 kuadrat ditambah 386 kuadrat ditambah 370 kuadrat dibagi 3 kali 2 dikurangi 1473 kuadrat dibagi 3 kali 4 kali 2. Nah, setelah dihitung didapatkanlah hasil 90.494,1667 dikurangi 90.405 di 375. Nah, hasil dari JKK atau jumlah kuadrat kolom adalah 88,7917. Nah, selanjutnya kita mencari JKBK atau jumlah kuadrat interaksi antara baris dan kolom. Nah, bisa dilihat di situ rumusnya sigma TIJ kuadrat per N dikurangi sigma TI kuadrat dibagi KN dikurangi sigma TJ kuadrat dibagi BN ditambah T kuadrat dibagi BKN. Nah, kita tinggal memasukkan data-datanya dan diperoleh hasil akhir 91.493,5 dikurangi 90.995,125 dikurangi 90.494,1667 ditambah 90.405,375. Hasil akhir atau hasil JKI-nya adalah 409,583. Nah, kemudian selanjutnya kita mencari jumlah kuadrat error sama dengan JKT dikurangi JKB dikurangi JKK dikurangi JKBK atau JKI. Nah, kita tinggal memasukkan tinggal memasukkan data-data yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu 1.373,625 dikurangi 589,75 dikurangi 88,7917 dikurangi 409,583. Nah, hasil dari JKE-nya itu 785,5003. Nah, kemudian kita mencari S1 kuadrat, S2 kuadrat, S3 kuadrat, dan S4 kuadrat. Nah, S1 kuadrat itu rumusnya adalah JKB dibagi DB. Nah, DB itu B-1. Nah, jadi
589,75 dibagi 2 yaitu 294,88. Kemudian S2-nya S2 kuadrat itu JKK dibagi DK. Nah, DK itu K-1. Nah, jadi tinggal kita masukin JKK-nya 88,7917 dibagi 4 dikurangi 1. Hasilnya adalah 29,60. Nah, kemudian S3 kuadrat. Nah, JKI dikurangi DKB. Nah, JKI-nya kita sudah mempunyai datanya. Nah, sedangkan DKB itu K-1 dikali B-1. Nah, hasilnya yaitu 409,583 dikurangi 4-1 dikali 3-1 adalah 68,26. Nah, kemudian S4 kuadratnya itu JKE dibagi DB. JKE-nya itu 285,503 dibagi 3 kali 4 dikali 2-1. Hasilnya adalah 23,79. Nah, langkah selanjutnya adalah mencari F hitung. F1 sama dengan S1 kuadrat dibagi S4 kuadrat. S1 kuadratnya itu 294,8 dibagi 23,79. Hasilnya adalah 12,39. Sehingga F hitung lebih besar dari F tabel dengan hasil 12,39 lebih besar dari 6,93. Jadi H0-nya itu ditolak. Nah, kemudian F2 sama dengan S2 kuadrat dibagi S4 kuadrat sama dengan 29,607 dibagi 23,79 sama dengan 1,24. Sehingga F hitungnya itu lebih kecil sama dengan dari F tabel dengan angka 1,24 lebih kecil sama dengan 5,95. Jadi H0 diterima. Nah, kemudian F hitung yang ketiga yaitu S3 kuadrat dibagi S4 kuadrat dengan hasil 68,26 dibagi 23,79 hasilnya adalah 2,87. Sehingga F hitung itu lebih kecil sama dengan dari F tabel. F hitungnya itu 2,87 lebih kecil dari 4,82. Jadi H0-nya itu diterima. Nah, yang kemudian kita membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama itu karena F0-nya itu 12,39 lebih kecil dari F0,01 2:12 sama dengan 6,93, maka H0-nya itu ditolak. Jadi ada perbedaan data rata-rata ketika universitas. Nah, yang kedua karena F0-nya itu 1,24 lebih kecil sama dengan F0,01 3:12 sama dengan 595, maka H0 diterima. Jadi tidak ada perbedaan data rata-rata untuk keempat fakultas tersebut. Nah, karena yang terakhir itu karena F0-nya itu 2,87 lebih kecil sama dengan F0,01 6:12 sama dengan 4,82, maka H0-nya itu diterima. Jadi tidak ada interaksi antara universitas dengan fakultas yang ada di masing-masing universitas tersebut. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.